Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hadil lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi wal miqdar azim. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Musin dalam official Musin channel. Kali ini kita membahas Fathul Qorib karya dari Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beliau juga bermazhab Syafi'i dan mazhab ini dipakai atau sering mayoritas kita Indonesia menggunakan mazhab tersebut. Sebelumnya saya hormati para kiai, para ulama, para habaib, para asatiz jamaah muslim di mana saja berada. Kita sudah masuk bab kewajiban wudhu. Apa aja kewajiban wudhu itu seperti apa? Wajib wudhu itu ada sepakat ulama. Sepakat ulama terkait wajib wudhu ialah 6 wajib wudhu. 6 wajib wudhu. Pertama ialah niat. Jadi wajib wudhu pertama ialah niat. Secara etimologi arti niat adalah keinginan, sedangkan secara ilmu fikih berarti menginginkan suatu sembari melakukannya. Jadi ada kalau niat hanya keinginan, tapi secara fikih ingin sekaligus bertindak. Jika ada jarak atau jeda antara melakukan keinginannya dinamakan azam. Jadi secara terminologi, secara fikih, kalau sesuatu yang diinginkan tapi ada jarak, entah berapa detik, entah berapa menit atau berapa jam, beberapa minggu, tanpa ada perbuatan, maka itu namanya azam. Niat saat berwudu dilakukan ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Jadi ketika cuci tangan dulu, sela-sela, kumur-kumur. Ketika membasuh wajah, baru ucapkan niat. Jadi ingat ya, niat diucapkan setelah tangan dibasuh, kumur-kumur, istisyar. Ketika membasuh muka, maka ucapkan niat. Nawaitul ghusla li raf'il adatsil asghar fardhu ta'ala. Jadi ketika membasuh wajah, membasuh muka, wajah, baru kita berniat. Ketika membasuh wajah, seorang boleh berniat dengan menghilangkan hadas. Berniat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Berniat fardu wudu, berniat saja tanpa kata fardu, atau berniat bersuci dari hadas. Jadi macam-macam lapasnya maksudnya itu. Di raf'il hadas mengangkat hadas, atau berniat karena fardu wudu. Jadi kewajiban, jadi syarat sah sholat ialah wudu. Tanpa sahnya wudu, maka tidak sah sholatnya, percuma. Atau bersuci, secara umumnya bersuci. Tapi jika dia menggunakan niat yang kelima dan tidak mengatakan dari hadas, wudu tidak sah. Jadi kalau nggak ada kata-kata hadas, maka wudunya nggak sah. Kenapa? Karena niatnya itu yang menghilangkan hadas kecil. Jika seorang menggunakan salah satu dari niat tersebut di atas, maka menyertakan niat lain seperti niat membersihkan diri atau berniat mencari kesegaran, wudu yang tetap sah. Jadi ada juga ditambahkan niatnya untuk menghilang dengan niat membersihkan diri, berniat mencari kesegaran, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa
Lalu kata hadas, menghilangkan hadas. Yang ketiga, ini pertama, niat. Yang kedua, membasuh seluruh wajah, batasan panjang wajah. Mulai dari kepala, tumbuhnya rambut, pada umumnya sampai pangkal, rahang, dan dua rahang lahyani adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi, di mana bagian depan keduanya bertemu di dagu dan kedua ujungnya telinga. Jadi ini. Jika terdapat bulu-bulu yang tipis atau lebat seperti jenggot atau kumis, bulu yang serta kulit yang berada di bawahnya wajib dibasuh. Jadi semuanya wajib dibasuh. Sekira lawan bicaranya tidak dapat melihat kulit di sela-sela janggut, dia cukup basuhnya sebagian luar saja. Berbeda jika jangkutnya tipis, sekiranya kulitnya di bawah jangkut bisa dilihat oleh lawan bicara. Laki-laki yang berwudu itu wajib mengenakan air hingga mengenai kulit di wajahnya. Jadi kalau janggutnya tebal, apa ukuran tebal tipisnya? Di sini beliau katakan, sekiranya kulit di bawah janggut bisa dilihat oleh lawan bicara, maka dia wajib mengalirkan air. Jadi seperti ini, maka dia wajib mengalirkan air. Kalau kelihatan, kalau lawan bicara kita lihat kulitnya, maka kita wajib membasuhnya sampai ke dalam kulit. Ketentuan ini berbeda jika perempuan atau khunsa. Khunsa itu perempuan ya. Khunsa ini memiliki dua kelamin, baik keduanya berfungsi ataupun normal. Yang satu saja. Jadi khunsa ada dua versi, baik perempuan ataupun khunsa. Yang memiliki janggut, mereka tetap wajib mengalirkan air hingga mengenai kulit di bawah janggut, meskipun janggutnya lebat dan tebal. Selain itu, membasuh wajah harus diiringi dengan membasuh sebagian kepala. Di sebagian kepala ini dan leher, bagian bawah dagu. Itu sunnahnya ya. Tapi secara wajib ini. Kemudian wajib ketiga ialah membasuh kedua tangan. Ini ketiga ya. Membasuh kedua tangan sampai siku ilal mirfaqaini. Jika seorang tidak memiliki kedua siku, yang dia wajib basuh adalah kira-kiranya kelihatan siku, kelihatan. Wajib hukumnya basuh apa saja yang ada di kedua tangan, seperti bulu-bulu, uci-uci. Apa itu uci-uci? Adalah sesuatu yang menyembul atau tumor atau biji-biji yang misalnya ada untuk orang-orang yang berbiji-biji tangannya, maka itu wajib dibasuh. Jari tambahan dan kuku. Selain itu wajib menghilangkan benda-benda yang ada di bawah kuku, seperti kotoran yang bisa mencegah meresapnya air. Nah, begitu. Yang keempat, mengusap sebagian kepala dan mengusap sebagian rambut yang masih berada di dalam batas kepala. Seperti ini. Baik bagi laki-laki, perempuan maupun khunsa. Tidak harus menggunakan tangan yang mengusap, karena diperbolehkan mengusap dengan kain atau benda lain. Seandainya seorang itu memilih membasuh kepala, sebagian ganti dari mengusapnya saja, dia diperkenankan. Bahkan seorang diperkenankan untuk meletakkan tangannya yang basah di atas kepalanya dan tidak menggerakkannya. Jadi begini, susah itu aja. Ada begitu, itu sah. Di sini. Nah, kalau mazhab Maliki kalau nggak salah sampai kepala, sampai sini. Karena perbedaan cuaca ya. Tapi kita nggak perlu bahas. Kita cuma bahas dari Fathul Qorib aja, karena beliau mazhab Syafi'i. Itu keempat, membasuh kepala, sebagian kepala, mengusap. Kelima, membasuh telapak kaki sampai ke mata kaki. Ini berlaku bagi seorang yang tidak mengenakan dua kaos kaki. Jika mengenakan kaos kaki, dia diberi pilihan mengusapnya.
dan untuk membasuh kedua kakinya. Kita wajib membasuh apa saja. Masalah kedua kaki ini akan dibahas di pasal muzah. Seperti kita wajib membasuh apa saja yang ada di kedua kaki kita, seperti bulu-bulu atau tadi tumor-tumor, jari tambahan, sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena ada juga jari yang 6. Yang terakhir, jadi hanya 5 ya. Hanya 6 wajibnya wudhu. Yang ke-6 tertib. Tertib yang dibasuh dengan urutannya. Imam Syuja mengatakan kalau seorang lupa untuk mengurutkannya, wudhunya tidak sah. Jadi kalau seandainya orang lupa urutannya, maka wudhunya nggak sah. Yang wajib-wajib ya, jangan terbalik. Ini wajib aja. Bahkan ketika ada 4 orang membasuhkan seluruh anggota wudhunya, seorang secara bersamaan dengan seizinnya, hadasnya hilang, hadasnya ada pada wajah. Tetap dia harus membasuh tangannya. Meskipun dia siram semuanya, tetap dia membasuh wajahnya, tangannya. Demi untuk urutan itu, mengurutkan. Jadi ada 6 kewajiban wudhu. Pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat membasuh kepala, sebagian kepala, mengusapnya aja boleh, kelima membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, dan keenam ialah tertib. Itulah kewajiban wudhu ya. Semoga video ini bermanfaat dan diharapkan teman-teman bisa membantu kita untuk like, subscribe video dan menyebarkan dakwah syiar damai. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.